misalnya kayak kita yang kayak misalnya apa gitu pelit banget, kayak kita nih mau beli baju jangan ngajak-ngajak kan takut. Udah kemana-mana ya. Gue nggak peduli orang mau nilai gue atau ngejudge gue, beritanya keluar dibilang pelit kek, gue nggak peduli. Dibilang lavender, gue nggak peduli. Dibilang gila pun gue nggak peduli. Yang tahu gue kan cuma gue sendiri ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Memara. Seperti biasa ya, kita ini di sini tugasnya ngulik-ngulik berita-berita artis yang lagi viral saat ini. Oke, daripada berlama-lama mending kita langsung nonton aja video yang satu ini. Kemarin aku tuh lagi pengen banget sebenarnya jadi guru rumah tangga doang. Kepengen, gue bilang boleh nggak gue jadi guru rumah tangga aja. Gue maksudnya gue bener-bener dulu. Sekelasnya Kak Sabrina aja ibaratkan ya, pengen banget jadi ibu rumah tangga tuh izin sama suami gitu ya. Entah ini Kak Om Dednya ini nggak bolehnya nih karena apa gitu ya. Ibu rumah tangga yang melayani suami bener-bener semua dari pagi bangun pagi duluan pengen itu maksudnya jadi ibu rumah tangga aja gitu. Kayaknya lu memang gak bisa diem. Iya tapi nggak bener kepengen, tapi ada chat ya udah kata dia cabut dia belum jawab. Tapi syaratnya boleh nggak bulanan gue tuh sesuai sama revenue perusahaan gue sekarang. Aduh, mau jadi ibu rumah tangga aja pakai syarat segala macem. Jangan kayak gitu Kak Sabrina. Ya sudahlah, kalau kita menjadi ibu rumah tangga aja, jadilah ibu rumah tangga yang baik aja gitu. Jadi nggak usah pakai syarat lah. Mana syaratnya yang katanya Tuh sesuai sama revenue perusahaan gue sekarang. dia pengennya itu Om Ded itu ngasih dia sesuai dengan gaji yang biasa dia terima di perusahaannya sekarang. Ya, mungkin gajinya kan besar gitu ya nominalnya. Jadi Om Dednya ini udahlah mendingan lu kerja aja gitu ya, menjadi ibu rumah tangga silahkan, gak usah pakai syarat-syarat lagi gitu ya. Ya nggak guys? Terus jawaban dia nggak ada yang nyuruh lo jadi ibu rumah tangga. Kerja Ki, sono. Kapan lagi nggak sih kita tuh dapat bintang tamu tuh pas Yang paling kakak sebel dan paling suka dari papa pelit, memperhitungkan. Pelit katanya gitu, kenceng bener lagi pelitnya ya. Aduh, Mama udah nggak ada maksud, aku nggak ada maksud apapun kayak gitu. Pokoknya aku mohon maaf ya. Duit gak ada masuk segalanya itu aku langsung curtain sama hal yang gak penting apa gitu. Jadi kalau mau pacaran bisa bantu orang apa segala macam itu pasti kayak yang bakal. Tapi kalau misalnya kayak kita yang kayak misalnya aku gitu pelit banget kayak kita yang mau beli Ini anaknya juga takut loh. Ngajak aku dong. Ya padahal gak mau juga. Pokoknya urusannya udah masing-masing, jangan ngajak-ngajak. Takut dimarahin Om Ded. Iya, betul. Ya mungkin sebenarnya di sini juga nggak ada sih dia untuk menjelek-jelekin suaminya pelit gitu. Mungkin ya dia ini tipenya tuh pengen yang dikasih uangnya tuh dikasih uang gitu kan, bukan harus nunggu diminta gitu. Nunggu pengertiannya Om Ded gitu. Tapi ada loh orang yang baik ke orang lain tapi ke keluarga sendiri pelit. Udah emang ada ya, tapi ya nggak perlu ceritain lah ya. Beruntunglah kalian yang punya suami yang penghasilan belum apa tuh MM, tapi suami kalian selalu berusaha buat bahagiain kalian dan selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya di rumah. Doain ya guys, semoga aku dapat suami yang baik, tanggung jawab, royal, dan gak pelit. Ya memang itu impian semua wanita, semua istri ya guys ya, punya suami gak pelit, punya suami yang sayang, yang royal sama istrinya. Karena apa tahu nggak? Rezekinya suami itu tergantung pada letak kebahagiaan istrinya. Rezeki suami itu tergantung dari, kalau pelit dia itu ya sama istri, pasti rezekinya juga sulit loh. Percaya deh sama omongan aku. Ini kayaknya udah saat yang tepat untuk gua bicara akhirnya tentang isu dan gosip perceraian yang udah
Aduh deg-degan nih kalau Om Ded ngomong itu kayaknya sangar bener ya. Udah kemana-mana ya. Gua nggak peduli orang mau nilai gua atau ngejudge gua, beritanya keluar dibilang pelit kek, gua nggak peduli. Dibilang lavender, gua nggak peduli. Dibilang gila pun gua nggak peduli. Yang tahu gua kan cuman gua sendiri. Betul, betul Om Ded. Yang gua masalahin adalah satu hal, yaitu media ke pengadilan agama. Ada ibu-ibu humas pengadilan agama Jakarta Selatan bisa ngomong, berkasnya belum ada. Deg-degan nggak tuh? Ibu humas deg-degan nggak tuh? Hati-hati. Belum ada tuh gimana maksudnya? Emang nggak ada. Dan yang paling penting bukan itu. Bukankah, Ibu, saya mau tanya, bukankah pengadilan perceraian sifatnya tertutup? Ih sumpah ya, merinding sampai ke sini tahu gak sih Om Ded ngomong ini. Ini kayak yang ngomong walaupun cuma di layar tapi enak banget gitu ya sampai sini. Ngeri gak sih? Ngeri gak sih kalau saya pribadi tuh ngeri gitu loh ngomongnya, kayak nggak ngancem sih, memang nggak ada bahasa mengancam ya, cuman ini hanya memperingatkan. Kenapa gitu ya, di pengadilan agama itu kan harusnya sifatnya tertutup, kenapa ini kesannya terbuka gitu kan, orang semua media tuh perlu tahu gitu, padahal kan nggak harus. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 80 Ayat 2, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Ada 4 hal yang tertutup. Perkara yang disidangkan berdasarkan ketertiban umum atau keselamatan negara tertutup. Perkara kesusilaan, rahasia militer, rahasia negara tertutup. Pemeriksaan perkara anak tertutup. Dan yang terakhir adalah kasus perceraian tertutup. Ingat ya, untuk para pengadilan jangan sampai ngubar-ngubar aibnya artis ya, karena mereka juga ada yang pengen silahkan media tahu sendiri, ada juga yang kalau bisa jangan sampai ada yang tahu, sampai mereka sendiri yang membuka omongannya gitu. Tutup harusnya. Tapi Anda nyebarin kalau ada artis mau cerai dan sebagainya, Anda yang nyebarin, datengin media langsung. Ya ini namanya belum ada inisialnya, ini belum ada dan sebagainya. Anda yang nyebarin Anda. Tujuannya apa? Anggaplah kalau memang boleh dilakukan, maka pertanyaan saya terakhir adalah moral Anda di mana? Betul, moralnya di mana Bu? Jangan sampai, ya itu kan aib setiap orang. Ibu nggak berhak tahu untuk memberitahukan ke media atas apa yang udah terjadi dalam rumah tangga setiap artis yang mau bercerai gitu. Jangan hanya untuk mendapatkan uang ya, sampai ibu harus mengumbar aib dari artis-artis yang mau bercerai ini. Ya Allah, bukannya aja udah panik gini si ibu, yang nonton di sini aja udah deg-degan. Aduh. Kalau untuk itu tadi kami sudah mencari ya di sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Jakarta Selatan, belum terdaftar atas nama itu. Ini belum ada yang nama itu terdaftar mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sudah kami cari juga, belum ada juga, belum terdaftar juga. Apa karena prosesnya ikut hingga ada jeda waktu gitu? Kalau sudah terdaftar, biasanya yang semua yang daftar ke saya melalui ekot juga ya. Kalau sudah terdaftar pasti masuk ada. Aduh ya, kalau bisa jangan sampai terjadi lagi lah kayak gini, biarin aja lah. Kalau mau cerai sampai media tahu sendiri dari omongannya artis yang mau bercerai ini ya, termasuknya Om Ded inilah ya. Lo kan public figure, kasusnya orang di-up, kasus sendiri marah-marah. Iya sih sebenarnya, ya nggak gitu juga sih. Om Ded itu kan sebenarnya nge-up kasus orang juga atas persetujuan orang tersebut dulu, nggak langsung main up aja. Nggak peduli tapi klarifikasi. Iyalah harus klarifikasi itu kan harus ngasih tahu gitu kan. Kalau gue ini belum ada dan nggak mau bercerai gitu ya, sepertinya intinya masih menutupi lah ya, nggak mau juga media tuh tahu dulu kalau
Om Ded sama Kak Sabrina ini mau bercerai. Kalau dia nih tipe istri yang sebenarnya kerja sendiri, kerja sendiri, punya duit pas mahal, apa itu duitnya sendiri. Oh, keren sih. Masih lagi gimana? Nah ini kalian tahu nggak? Ulangin ya, saya ulangin ya videonya ya. Bagus dong. Luar biasa nih. Tapi masih nagih bulanan. Nah, masih nagih bulanan ini karena nafkah lahir batin kepada suami, kepada istrinya itu wajib, hukumnya wajib ya Om Ded ya. Ya mungkin Om Dednya ini kan belum paham banget ya untuk ke situ. Mungkin kalau istrinya udah mampu mencukupi semuanya gitu kan ya kebutuhan istrinya, dia juga mungkin dia berpikirnya tidak wajib karena dia juga udah cukup gitu kan dari penghasilannya sendiri. Tapi sebenarnya dalam Islam tidak seperti itu ya. Di dalam Islam tuh suami itu wajib menafkahi istrinya. Jadi kalau istrinya punya penghasilan lebih itu ya memang itu rezeki dia sendiri gitu. Iya dong, itu kan nafkah. Kan ada nafkah batin, Masih ada. lagi bulanan. Kalau harus itu, aku dukung itu. Kan uang suami. Lu kawin belum, lu nggak usah main ngomong. Maksudnya Lu gini, nikah uang aja belum. suami ya uang istri gitu. Gue tuh pernah bilang, aku tuh gak usah kerja aja deh, biar kayak istri-istri yang kebanyakan kan, misalnya kamu siapa tahu nggak bolehin aku kerja. Aku bilang, tapi ganti ya pendapatan aku per bulan segini nih. Terus dia udah nggak usah, lo kerja aja sana, langsung gitu. Nah, berarti Parah tetap banget. minta nggak pengaruh? Tetap minta, tapi ya yang Tetep minta sesuai Fit. dari Minta Fit. ya tapi sesuai Kalau dari telat suami Fit, doang. telat berapa hari? Boh, Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau telat? nyindir. Oh, Nyindir. nyindir. Kalau dia nih Enggak sih, kayaknya bukan Kak Sabrina aja ya. Kalau suami udah gajian tapi belum ngasih tahu, itu kita ya perempuan menyindir aja di dapur kan ya. Gas udah habis, beras udah habis. Ya nyindir paling gitu doang si Om Ded, jangan kesinggung gitulah. Di sini ada salah satu komentar dari warganet, kaget loh aku ternyata banyak laki-laki yang nggak ngerti soal nafkah ya. Padahal kalau dalam agama Islam seorang suami wajib menafkahi istrinya walaupun istri sudah punya uang sendiri mirizki. Betul sekali ya, memang itu nafkah suami kepada istri itu wajib ya, apalagi bentuknya tuh ya uang lah lebih. Ini ya lebih jelasnya ya, nafkah lahir dan batin. Dia ceritanya nahan sedih atau nahan nangis, lebih sama aja ya, mau sedih mau nangis mau sama gitu kan ya, bedanya. Aneh juga kalau nikah nggak dinafkahin. Iyalah, terus apa gunanya nikah? Kayaknya cuma tidur bareng doang berarti ya. Masa gratisan, mending hidup sendiri aja lah kalau ujung-ujungnya memenuhi kebutuhan sendiri. Ya kayak kerja bakti aja nikahnya. Iya memang harusnya, karena kalau istri punya penghasilan sendiri itu ya alhamdulillah dia bisa lebih mendapatkan kesenangan dari hasil usahanya sendiri. Kalau suami mah ya memang wajib lah ngasih ke istri mah. Kepada kalian semua yang telah mendukung dan mendoakan kami berbagi dengan kejujuran dan kedamaian. Setelah perjalanan panjang dan penuh pertimbangan, kami berdua sepakat untuk mengambil jalan hidup yang berpisah. Tadi perasaan Om Ded tuh klarifikasi kalau itu belum ada ya, surat gugatan perceraian belum ada dan memang gak bakalan ada. Kalian dengar gak sih tadi? Ya kan, yang di awal video tadi. Tapi di sini Om Dednya bikin kami berdua sepakat untuk mengambil jalan hidup yang terpisah. Aduh, beneran tah ini ya Allah, Om Ded. Bukan karena marah, tapi dari cinta, kejujuran, dan kedamaian. Kami berterima kasih atas semua yang telah kami bagikan, dan kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Aduh, beneran ini mah. Aduh, merinding, deg-degan ya Allah. Karena kami percaya akhir hanyalah awal yang tenang dalam bentuk baru. Om Ded kalau bisa mah jangan cerai sih, kalau bisa mah saling introspeksi dulu diri aja ya enggak sih guys ya, karena sayang kan ya, masa harus
Yang pertama kan kemarin udah berpisah, Kak Sabrina orangnya cantik, baik gitu kan ya. Ya bukan berarti yang pertama nggak baik ya. Nah, kalau bisa yang kedua ini kan yang terakhir gitu. Kalau dia jangan berpisah si Om Ded. Gacor banget Jinda Sim tahun ini. Ih bener ya Allah, musim banget artisnya pada ceraian ya, bukan artis aja sih, maksudnya kalangan kita juga kenapa sih banyak banget yang ceraian, ya Allah ya Robi, jauh-jauh ya Allah. Kak, sedih banget dengar berita ini, tapi sebagai netizen kita emang gak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Semoga kamu dan Om Ded nemuin kebahagiaan masing-masing. Saya selalu ya amin ya Allah. Semoga aja ya kalian yang terbaik untuk Om Ded sama Kak Sabrina. 3 tahun menikah, ya Allah. Masih sweet banget tau gak sih keduanya ini, ya kan tuh. Oh ini anaknya yang laki. Ya ampun, ini Kak Sabrina badannya masih gadis banget gak sih, ya Allah, cantik, punya penghasilan sendiri, ya Allah. Untuk kalian semua yang telah mendukung dan mendoakan kami ingin berbagi netizen kedamaian. Oh ini yang tadi ya, yang kita baca tadi. Karena jika sebuah pernikahan dimulai dengan cinta dan kebaikan, maka perceraian seharusnya berakhir dengan rasa hormat dan keanggunan. Semoga beritanya jangan. Dia adalah istri yang sempurna, penuh kasih, sabar, dan selalu menjaga aku. Tapi terkadang hidup memberi kita pilihan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan cinta. Iya sih memang ya karena yang rahasia juga kan Om Ded sama Kak Sabrina ya. Kami memilih jalan yang berbeda, bukan karena kami berhenti saling mencintai, tapi karena cinta juga berarti memberi seorang kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak mereka dapatkan. Aku akan selalu bersyukur untuknya atas semua yang telah dia lakukan dan atas siapa dia adalah pria yang baik. Selalu begitu, beberapa kisah indah hanya berakhir dengan tenang, tanpa ada yang harus disalahkan. Karena perceraian kami bukan tentang pengkhianatan atau keluarga. Iya benar, gak ada orang kedua di sini ya. Melainkan tentang kejujuran. Terkadang dua orang bisa saling mencintai dengan sangat dalam, namun tetap menyadari bahwa mereka ditakdirkan untuk tumbuh ke arah yang berbeda. Aduh, ikutan sakit bacanya. Ya kita doain pokoknya yang terbaik untuk Om Ded, Kak Sabrina. Semoga ya ini cuma isu aja, belum dan enggak akan pernah terjadi ya. Semoga mereka keduanya tuh bisa saling introspeksi, bisa lebih berbahagia lagi ke depannya. Oke? Pokoknya kita dijauhkan ya dari Jinda Sim. Amit-amit dah Jinda Sim ini ya, emang rusak rumah tangga gitu ya. Oke, sekian dulu ya berita tentang Om Ded dan Kak Sabrina hari ini. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari jin dan sim, dan semoga kita semua selalu menjaga lisan dan ketikan kita ya netizen ya. Jaga-jaga pokoknya, jangan sampai itu salah ngomong. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.